Dumateng para murid ingkang sami rawuh wonten ing aula SMK Negeri 6 Surabaya menika, monggo kita sami muji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kita sedaya saged rawuh angrawuhi peringatan Hari Besar Islam, wabil khusus mengeti Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW. Mugi-mugi kerawuhan panjenengan sedaya wonten ing ngriki panggenan tansah pinaringan kasehatan saha kebahagiaan sehingga kita sedaya mangke saged mengambil hikmah dari ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Husni Mubarak dari Surabaya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, kenapa kita warga besar SMK Negeri 6 mengadakan kegiatan ini? Satu, untuk mengenang perjuangan Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau minta diskon karena pada saat peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Allah Muhammad SAW langsung menghadap. Jadi Allah memberikan keistimewaan, yaitu langsung Nabi kita Muhammad SAW menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta diskon sholat yang semestinya 50 rakaat bisa menjadi 5 rakaat. Ini subhanallah perjuangan yang sangat luar biasa, perjuangan yang sangat hebat. Namun demikian, walaupun 5 rakaat nampaknya juga sulit. Ya, halo. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita merasa berat menjalankan sholat 5 waktu ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang bisa menjawab adalah kita sendiri dan kalian semuanya. Pekerjaan akan menjadi berat apabila tidak diniati dengan niat yang sungguh-sungguh. Tetapi pekerjaan akan menjadi ringan manakala kita niati dengan niat lillahi ta'ala. Bukan karena sesuatu, tapi betul-betul karena Allah SWT. Semua pekerjaan kalau kita niat dengan niat ikhlas, maka pekerjaan itu akan dengan mudah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Yang kedua, peringatan ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya sholat 5 waktu sehari semalam. 17 rakaat. Pertanyaannya adalah apakah anak-anakku sekalian dan kita semua yang hadir di majelis yang mubarakah ini, kita bisa menjalankan sholat wajib 5 waktu 17 rakaat setiap harinya atau belum? Itu pun yang bisa menjawab adalah kita dan anak sekalian. Saya mohon, saya berdoa semoga anak sekalian yang ada di aula ini maupun yang ada di kelas, mudah-mudahan anakku betul-betul merubah niat bahwa sholat 5 waktu ini adalah sebagai benteng kita, sholat 5 waktu sebagai pondasi kita untuk menampaki kehidupan yang ke depan tidak semakin mudah tetapi semakin sulit. Hanya anak-anak yang istiqomah
dalam sholat wajib 5 waktunya, maka anak-anak ini nanti akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Anak sekalian, betapa indahnya, betapa nikmatnya ketika kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu ini, kalau didasari dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah. Anak-anak yang mampu menikmati betapa nikmatnya kita sholat dengan khusyuk, walaupun kita juga sulit. Sholat khusyuk ini sulit, tidak semua orang bisa. Namun demikian, kalau kita bisa belajar atau mampu belajar bagaimana untuk sholat khusyuk, dan ada keinginan yang kuat anak-anak sekalian untuk ingin sholat khusyuk, insya Allah kalian semua akan bisa melakukan. Dan itulah esensi yang sebenarnya, bahwa sholat khusyuk itu adalah yang membuat hidup kita ini bahagia. Karena kita akan memahami arti kita bahwa kita diciptakan Allah ini tidak sia-sia. Kita diciptakan Allah itu untuk beribadah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya setiap insan, setiap manusia dilahirkan di dunia ini punya kewajiban untuk menjalankan ibadah dalam artian yang luas, tidak hanya sekedar sholat, puasa, dan lain-lain, tapi ibadah dalam artian yang luas, teman-teman sekalian. Yang ketiga, kenapa kita melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj ini adalah menjalankan program kerja khusus melalui kesiswaan. Jadi di program kerja kita di kesiswaan itu ada kegiatan yang namanya PHBI, ya. Peringatan Hari Besar Islam. Ini yang melatar belakangi kenapa kita menjalankan. Caranya macam-macam. Kebetulan hari ini kita melaksanakan dengan cara ceramah atau mau'izah hasanah. Kegiatan ini akan berhasil manakala hati dan pikiran kita nanti fokus kepada pusat suara. Gitu. Apa artinya Anda datang di sini karena ada perintah satu kelas 5 anak. Mungkin kalau tidak ada perintah satu kelas 5 anak, mungkin kalian akan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Tetapi karena kalian ada permintaan dari sekolah bahwa kegiatannya diwakili oleh 5 anak dalam satu kelasnya, maka mohon maaf, kalian terpaksa hadir di tempat ini. Terpaksa hadir, bukan karena keinginan hati dan pikiran kalian. Yang namanya perintah, mas sekalian, dan yang namanya perintah apapun itu, di rumah nota. Yang namanya perintah itu pasti sing perintah ya udah ikhlas, sing diperintah apa meneh tambah ndak ikhlas. Tapi kalau dihimbau, selamat datang Ustaz Husni Mubarak di SMK Negeri 6 Surabaya. Jadi Anda datang sini karena diperintah, makanya datang. Mudah-mudahan mulai sekarang, mulai saat ini, ayo kita luruskan niat bahwa Anda datang di sini adalah kita mencari ilmu dengan cara mendengarkan mau'izah hasanah yang akan diberikan oleh Al-Ustaz kita. Saya kira itu, anak sekalian, tidak bijaksana apabila saya
ngomong panjang lebar, yang jelas kami berupaya, kita sepakat, anak sekalian tolong dengarkan, kita jadikan SMK 6 walaupun SMK 6 sekolah umum, tapi kalau bisa rasa pesantrennya itu ada. Setuju? Makanya saya minta nanti anak-anak fokus, dengarkan, catat, masukkan dalam hati dan pikiran, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama kalian. Orang menjalankan sesuatu itu tidak harus banyak, tapi sedikit tapi istiqomah. Nah iso ya wakai istiqomah, tapi tak iso ya titik tapi bisa acek. Istiqomah itu acek terus menerus. Saya kira itu mudah-mudahan tema yang kita buat dengan Isra Mi'raj 1445 Hijriah, generasi menciptakan generasi muda Islami dan mampu menegakkan sholat, ya, mampu bukan hanya menjalankan sholat tapi menegakkan. Kalau menjalankan itu tidak 5 waktu, tetapi kalau menegakkan insya Allah 5 waktu 17. Ya, saya kira itu harus kalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kebenaran yang saya sampaikan itu kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kesalahan yang saya sampaikan adalah kesalahan saya pribadi, Pak Harun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.